Kemudian Mas Wija sebagai adik kelasnya Mas Anies waktu SMP dan SMA kadang suka papasan di jalan gitu. Mas Anies tuh sebenarnya dulu bandel nggak sih waktu sekolah? Kalau cerita yang saya dengar, kecilnya bandel juga, suka kelahi gitu ya, suka kelahi. Tetapi begini, orang sering melihat Mas Anies sebagai superstar, yang tiba-tiba muncul sebagai bintang. Sebenarnya Mas Anies nggak beda dengan kita. Hanya memang sejak awal dia sudah kelihatan charming, menyenangkan, ramah begitu ya. Tetapi dari sisi karir organisasinya juga growing gitu ya. Di SMP ke koordinator seksi, kemudian SMA, ketua OSIS, senat dan lain sebagainya. Seperti kita lah. Bukan sesuatu itu datang secara instan, ujuk-ujuk gitu. Tapi ada prosesnya. Gitu. Nah, saya rasa proses inilah yang membuat seseorang matang. Gitu. Jadi Mas Anies nih melalui proses yang banyak untuk ada di titik ini tuh nggak ujuk-ujuk ya Mas Wijaya. Prosesnya itu dibangun dari semasa sekolah, dimulai dari SMP aja bukan ketua OSIS ya Mas Wijaya. SMA-nya baru ketua OSIS, kemudian kuliah lanjut menjadi senat, ketua senat mahasiswa di UGM ya. Memang ada satu bakat luar biasa dari Mas Anies. Apa adalah tuh Mas Wijaya? Kemampuan menarasikan sesuatu dengan cara yang sangat menarik, inspiring. Waktu kita ngadakan seminar nasional itu, pembicaranya tokoh-tokoh dari Jakarta. Kemudian tokoh muda yang berbicara Mas Anies tentang Bank Tanpa Bunga itu. Kok saya melihat dari semua pembicara Mas Anies ya justru yang paling bagus. Yang disampaikan simple, tapi cara menyampaikannya itu inspiring. Nah, bakat ini menurut saya yang sangat langka. Gitu ya, kemampuan untuk menarasikan dengan cara yang menggerakkan, inspiring itu. Dan itu nggak semua orang, bahkan nggak semua orang pintar bisa melakukan itu loh Pak Mas Wija. Maksudnya bukan berarti dengan kamu pintar terus bisa melakukan apa yang dilakukan Mas Anies tuh nggak. Menurut saya juga kalau saya lihat dari selama ini ya, apa yang dilakukan Mas Anies itu bukan sekedar karena beliau pintar, atau ada sesuatu dalam diri Mas Anies yang memang berbeda daripada orang kebanyakan gitu Mas Wija. Saya melihatnya pertama pasti ada talent ya, tapi kita juga harus melihat prosesnya. Jadi saya sering dapat cerita dari Mas Anies gitu. Ketika dia kecil SD, dia itu tinggal sama kakeknya. Kemudian zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada email. Jadi kalau kakeknya berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya itu bersurat. Dan seringkali Mas Anies yang disuruh ngetik surat itu. Jadi bayangkan anak SD didikte oleh tokoh nasional menulis sesuatu. Secara nggak sadar, kosakata, logika kalimat, kemudian diksi, diplomasi itu masuk. Karena dia sambil ngetik itu. Nah, Mas Anies pernah cerita gitu, suatu saat dia terharu sambil ngetik itu. Karena kakeknya mendiktekan surat, kemudian mengakhiri surat itu dengan kalimat, surat ini hanya bisa tertulis atas jasa baik cucu saya Anies Baswedan yang membantu mengetikkan surat ini. Jadi Mas Anies pernah cerita, ketika dia ngetik itu nggak tahu kan ini ujung kalimat ini apa, tapi ternyata apresiasi untuk dirinya. Dan dia terharu sekali sambil mengetik itu. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa yang tidak semua orang mengalami. Mas Anies sangat beruntung. Kemudian setelah mengetik surat, kan surat itu nggak dikirim by post, dia harus ngantar ke tokoh yang lain. Dan penerima itu adalah tokoh nasional juga, teman-teman almarhum kakeknya. Dan Mbak, kalau Mbak sedang di rumah, ada anak kecil ngantar surat, kan Mbak tidak hanya terima suratnya, kemudian si anak kecil pulang kan? Iya, pasti disuruh masuk, ngobrol dulu. Ini kesempatan lain bagi Anies Baswedan untuk belajar. Jadi kalau kita melihat Anies seperti ini, ya ada talent, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah prosesnya itu. Proses yang luar biasa dari awal. Nah, bagi kita yang punya anak, jangan lupa gitu ya, sejak kecil itu harus diproses dengan proses yang benar. Wow, luar biasa. Maksudnya gue nih speechless banget. Karena ini jujur baru pertama kali denger cerita soal Mas Anies yang membantu kakeknya dalam menuliskan surat untuk kawannya sama tokoh nasional juga gitu ya. Yang mana berarti cara Mas Anies berinteraksi, berdialog itu rupanya adalah warisan dari kakeknya. Diwariskan dengan
ajaran-ajaran tersebut yang mana mungkin pada saat itu tidak banyak, bahkan mungkin bisa dihitung Mas Wijaya yang melakukan hal serupa. Ada wartawan tanya ke saya tentang debat kemarin Mas Anies kok sukses, persiapannya bagaimana gitu. Saya bilang ya persiapan debatnya Mas Anies ini panjang sekali, sejak mahasiswa, bahkan sebelum mahasiswa. Jadi bukan persiapan instan, orang mau debat kemudian latihan seminggu, substansi, taktik dan lain sebagainya. Makanya ketika debat kemarin kelihatan sangat natural gitu. Natural sekali. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Sudah sangat oke. Dan Mas Anies memang sudah terlatih dalam berdialog ya Mas Wijaya. Jangankan debat KPU Mas Wijaya, bahkan beliau bikin acara sendiri. Datang ke acara sendiri yang namanya Desak Anies dan Slepet Imin yang diinisiasi sama teman-teman Ubah Bareng. Di mana Mas Anies memang sudah terbiasa berdialog publik seperti itu. Jadi nggak kaget sih dengan penampilan beliau yang kemarin begitu memukau ya Mas. Saya paham betul cara-cara Mas Anies gitu ya. Sejak di Paramadina, dia kan rektor, saya wakil rektor. Oh Mas Wijaya dulu di Paramadina sebagai wakil rektornya beliau. Wow, luar biasa sekali. Wow. Jadi interaksinya nggak pernah berhenti. Dia rektor, kami wakil rektor. Dalam rapat itu dia membiarkan semua berbicara, menyampaikan ide. Nah, diskusi-diskusi ini yang memperkaya kesimpulan rapat kan. Jadi bukan dia memberikan arahan kemudian kita bahas, tapi semua didengarkan. Seperti Desak Anies dan lain sebagainya. Itu saya rasa mekanisme bagi Pak Anies untuk menyerap informasi, menyerap ilmu, menyerap ide. Walaupun pada saat yang bersamaan dia juga menyampaikan motivasi, inspirasi gitu ya, ajakan, dorongan gitu. Tapi both ways lah, bermanfaat bagi semua. Jadi saling ibaratnya itu simbiosis mutualisme sebenarnya ya Mas Wijaya. Mas Anies mendapatkan banyak insight dari orang-orang yang datang di dialog tersebut. Begitu juga orang-orang yang mengikuti dialog tersebut mendapatkan banyak inspirasi ketika Mas Anies berbicara gitu ya Mas Wijaya. Luar biasa sekali. Terus kemudian Mas Wijaya sebagai adik kelasnya Mas Anies waktu SMP dan SMA kadang suka papasan di jalan gitu. Mas Anies tuh sebenarnya dulu bandel nggak sih waktu sekolah? Kalau cerita yang saya dengar, kecilnya bandel juga, suka kelahi gitu ya, suka kelahi. Tetapi begini, orang sering melihat Mas Anies sebagai superstar, yang tiba-tiba muncul sebagai bintang. Sebenarnya Mas Anies nggak beda dengan kita. Hanya memang sejak awal dia sudah kelihatan charming, menyenangkan, ramah, begitu ya. Tetapi dari sisi karir organisasinya juga growing gitu ya. Di SMP, ke koordinator seksi, kemudian SMA, ketua OSIS, senat dan lain sebagainya. Seperti kita lah, bukan sesuatu itu datang secara instan, ujuk-ujuk gitu. Tapi ada prosesnya. Gitu. Nah, saya rasa proses inilah yang membuat seseorang matang. Gitu. Jadi Mas Anies nih melalui proses yang banyak untuk ada di titik ini tuh nggak ujuk-ujuk ya Mas Wijaya. Prosesnya itu dibangun dari semasa sekolah, dimulai dari SMP aja bukan ketua OSIS ya Mas Wijaya. SMA-nya baru ketua OSIS, kemudian kuliah lanjut menjadi senat, ketua senat mahasiswa di UGM ya. Memang ada satu bakat luar biasa dari Mas Anies adalah Mas Wijaya? Kemampuan menarasikan sesuatu dengan cara yang sangat menarik, inspiring. Waktu kita ngadakan seminar nasional itu, pembicaranya tokoh-tokoh dari Jakarta. Kemudian tokoh muda yang berbicara Mas Anies tentang Bank Tanpa Bunga itu. Kok saya melihat dari semua pembicara Mas Anies ya justru yang paling bagus. Yang disampaikan simple, tapi cara menyampaikannya itu inspiring. Nah, bakat ini menurut saya yang sangat langka. Gitu ya, kemampuan untuk menarasikan dengan cara yang menggerakkan, inspiring itu. Dan itu nggak semua orang, bahkan nggak semua orang pintar bisa melakukan itu loh Pak Mas Wijaya. Maksudnya bukan berarti dengan kamu pintar terus bisa melakukan apa yang dilakukan Mas Anies tuh nggak, menurut saya juga kalau saya lihat dari selama ini ya, apa yang dilakukan Mas Anies itu bukan sekedar karena beliau pintar, atau ada sesuatu dalam diri Mas Anies yang memang berbeda daripada orang kebanyakan gitu Mas Wijaya. Saya melihatnya pertama pasti ada talent ya, tapi kita juga harus melihat prosesnya. Jadi saya sering dapat cerita dari Mas Anies gitu. Ketika dia kecil SD, dia itu tinggal sama kakeknya. Kemudian zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada email. Jadi kalau kakeknya berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya itu bersurat.
Dan seringkali Mas Anies yang disuruh ngetik surat itu. Jadi bayangkan anak SD didikte oleh tokoh nasional menulis sesuatu, secara nggak sadar kosakata, logika kalimat, kemudian diksi, diplomasi itu masuk karena dia sambil ngetik itu. Nah, Mas Anies pernah cerita gitu, suatu saat dia terharu sambil ngetik itu. Karena kakeknya mendiktekan surat, kemudian mengakhiri surat itu dengan kalimat, surat ini hanya bisa tertulis atas jasa baik cucu saya, Anies Baswedan, yang membantu mengetikkan surat ini. Jadi Mas Anies pernah cerita, ketika dia ngetik itu nggak tahu kan ini ujung kalimatnya ini apa. Tapi ternyata apresiasi untuk dirinya. Dan dia terharu sekali sambil mengetik itu. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa yang tidak semua orang mengalami. Mas Anies sangat beruntung. Kemudian setelah mengetik surat, kan surat itu nggak dikirim by post, dia harus ngantar ke tokoh yang lain. Dan penerima itu adalah tokoh nasional juga, teman-teman almarhum kakeknya. Dan Mbak, kalau Mbak sedang di rumah, ada anak kecil ngantar surat, kan Mbak tidak hanya terima suratnya, kemudian si anak kecil pulang kan? Iya, pasti disuruh masuk, ngobrol dulu. Ini kesempatan lain bagi Anies Baswedan untuk belajar. Jadi kalau kita melihat Anies seperti ini, ya ada talent, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah prosesnya itu. Proses yang luar biasa dari awal. Nah, bagi kita yang punya anak, jangan lupa gitu ya, sejak kecil itu harus diproses dengan proses yang benar. Wow, luar biasa. Maksudnya gue nih speechless banget. Karena ini jujur baru pertama kali denger cerita soal Mas Anies yang membantu kakeknya dalam menuliskan surat untuk kawannya sama tokoh nasional juga gitu ya. Yang mana berarti cara Mas Anies berinteraksi, berdialog itu rupanya adalah warisan dari kakeknya. Diwariskan dengan ajaran-ajaran tersebut. Yang mana mungkin pada saat itu tidak banyak, bahkan mungkin bisa dihitung Mas Wijaya yang melakukan hal serupa. Ada wartawan tanya ke saya tentang debat kemarin Mas Anies kok sukses. Betul persiapannya banget. Bagaimana gitu. Saya bilang ya persiapan debatnya Mas Anies ini panjang sekali. Sejak mahasiswa, bahkan sebelum mahasiswa. Jadi bukan persiapan instan, orang mau debat kemudian latihan seminggu, substansi, taktik dan lain sebagainya. Makanya ketika debat kemarin kelihatan sangat natural gitu. Natural sekali. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Sudah sangat oke. Dan Mas Anies memang sudah terlatih dalam berdialog ya Mas Wijaya. Jangankan debat KPU Mas Wijaya, bahkan beliau bikin acara sendiri. Datang ke acara sendiri yang namanya Desak Anies dan Slepet Imin yang diinisiasi sama teman-teman Ubah Bareng. Di mana Mas Anies memang sudah terbiasa berdialog publik seperti itu. Jadi nggak kaget sih dengan penampilan beliau yang kemarin begitu memukau ya Mas. Saya paham betul cara-cara Mas Anies gitu ya. Sejak di Paramadina, dia kan rektor, saya wakil rektor. Oh Mas Wijaya dulu di Paramadina sebagai wakil rektornya beliau. Wow, luar biasa sekali. Wow. Jadi interaksinya nggak pernah berhenti. Dia rektor, kami wakil rektor. Dalam rapat itu dia membiarkan semua berbicara, menyampaikan ide. Nah, diskusi-diskusi ini yang memperkaya kesimpulan rapat kan. Jadi bukan dia memberikan arahan kemudian kita bahas, tapi semua didengarkan. Seperti Desak Anies dan lain sebagainya. Itu saya rasa mekanisme bagi Pak Anies untuk menyerap informasi, menyerap ilmu, menyerap ide. Walaupun pada saat yang bersamaan dia juga menyampaikan motivasi, inspirasi gitu ya, ajakan, dorongan gitu. Tapi both ways lah, bermanfaat bagi semua. Jadi saling ibaratnya itu simbiosis mutualisme sebenarnya ya Mas Wijaya. Mas Anies mendapatkan banyak insight dari orang-orang yang datang di dialog tersebut. Begitu juga orang-orang yang mengikuti dialog tersebut mendapatkan banyak inspirasi ketika Mas Anies berbicara gitu ya Mas Wijaya. Luar biasa sekali.